Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dari Pulau Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini bertemu lagi dengan channel Sang Peracik Jamu. Kita akan membahas lanjutan dari seri lambung dan dispepsia. Ini memasuki seri ke-14. Kita akan membahas makanan-makanan apa saja yang dianjurkan untuk penderita dispepsia dan lambung ini. Karena apa? Karena banyak sekali sobat-sobat sehat sekalian yang mungkin masih bingung apakah makan ini boleh atau tidak, makanan ini boleh atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, ini kami rangkum, kami kumpulkan data-data makanan-makanan apa saja sih yang bisa dan tidak membahayakan buat penderita dispepsia dan lambung. Ikuti terus video ini supaya sobat sehat sekalian bisa lebih memahami tentang lambung dan dispepsia. Nah, data-data ini sobat sehat sekalian itu kami kumpulkan dari beberapa sumber supaya yang kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian itu sudah rangkuman dari berbagai sumber itu. Baik sobat sehat sekalian, yang pertama, makanan yang dianjurkan untuk penderita dispepsia adalah makanan yang berserat tinggi. Nah, makanan yang berserat itu membuat perut terasa lebih kenyang, sehingga ketika sobat sehat sekalian makan dengan yang berserat ini tidak perlu banyak-banyak, sehingga lambung tidak bekerja dengan berat. Nah, dengan adanya makanan berserat ini sekali lagi itu mengurangi kemungkinan makanan kita yang berlebih, karena penyebab lambung dan dispepsia ini salah satunya adalah makanan yang berlebih, yang kalau itu diteruskan makanan yang berlebih itu dapat memicu naiknya asam lambung atau GERD. Nah, saya contohkan sobat sehat sekalian, makanan-makanan apa saja ya yang berserat tinggi. Oke, yang pertama kelompok biji-bijian utuh. Nah, kelompok biji-bijian utuh ini kategori makanan berserat tinggi. Oatmeal ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang menjalankan diet. Ya, orang-orang yang ingin menurunkan berat badan biasanya menggunakan oatmeal ini sebagai makanan pokoknya. Nah, oatmeal di samping juga berserat tinggi, oatmeal ini juga dapat menyerap asam lambung yang berlebih di dalam lambung kita, sehingga oatmeal ini bagian dari biji-bijian yang utuh, bisa juga untuk makanan yang berserat tinggi dan juga untuk menyerap asam lambung yang berlebih di lambung kita. Kemudian beras merah. Nah, ini ya biji-bijian utuh ini. Yang kedua beras merah. Tanamannya seperti apa? Bahannya seperti apa? Nah, ini oatmeal seperti apa juga kami sampaikan. Jadi supaya sobat sehat sekalian bisa tahu makanan-makanan yang dari biji-bijian utuh yang bermanfaat buat lambung dan dispepsia. Berikutnya gandum utuh ya, terus kemudian kedelai utuh, kemudian kacang edamame ya seperti ini bentuknya, kemudian kacang hijau, terus kemudian tahu, dan terakhir tempe. Nah, ini sobat sehat sekalian, kelompok yang berserat tinggi yang berkaitan dengan biji-bijian utuh. Berikutnya yang berkaitan dengan umbi-umbian. Nah, biasanya yang umbi-umbian ini jarang dibahas. Nah, ini saya sampaikan ke sobat sehat sekalian. Jadi umbi-umbian ini yang termasuk yang pertama ubi jalar. Jadi ubi yang tumbuhnya menjalar. Nah, pohonnya seperti ini. Bahannya atau bahan bakunya kalau sudah jadi seperti ini ya. Nah, di banyak masyarakat ubi jalar ini ada yang menyebut ubi rambat, ada yang menyebut mantang, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian singkong. Nah, singkong ini juga tanaman yang berserat tinggi, bagian dari umbi-umbian. Kemudian wortel, kentang, dan buah bit. Nah, di antara umbi-umbian ini monggo silahkan sobat-sobat sehat sekalian, yang paling mudah didapatkan, jangan cari yang paling sulit, cari yang paling mudah ya.
Kemudian kelompok berikutnya yang berserat tinggi adalah sayuran hijau. Nah, ini sayuran hijau ini amat sangat bermanfaat. Di samping memang dia berserat, dia juga bisa membangun ekosistem lambung kita. Seperti ya asparagus. Nah, tanamannya seperti ini, bahan yang siap biasanya dijual di pasar seperti ini. Kemudian brokoli. Ya, berikutnya kembang kol, kemudian berikutnya kacang panjang, berikutnya buncis. Nah, buncis seperti ini ya sobat sehat sekalian. Kemudian bayam, berikutnya selada, berikutnya sawi, kemudian berikutnya lagi seledri, berikutnya lagi kangkung. Nah, ini dia yang penggemar cak kangkung. Nah, bermanfaat sekali nih. Kemudian berikutnya jamur. Nah, baik jamur tiram maupun jamur kuping. Nah, ini juga kategori makanan yang berserat di kelompok sayuran hijau yang bisa juga memperbaiki ekosistem lambung. Terus kemudian tadi yang kelompok pertama adalah kelompok makanan yang berserat. Nah, sekarang kelompok yang kedua, kelompok makanan yang alkali. Alkali itu artinya yang ber-pH tinggi. Nah, ini juga bisa bermanfaat buat sobat sehat sekalian yang bermasalah pada lambung dan dispepsia. Nah, kenapa kami sampaikan ini? Agar sobat sehat sekalian juga mengetahui mana sih yang berserat dan mana yang alkali. Setiap makanan itu memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda. Jadi kalau makanan alkali ini itu yang pH-nya cenderung ke basa. Kalau cenderung ke bawah, jadi pH basa itu 7 ke atas ya sobat sehat sekalian. Kalau 7 ke bawah itu asam. Jadi makanan yang ber-pH rendah itu cenderung mengakibatkan GERD atau reflux asam lambung, atau memacu banyaknya asam lambung di dalam lambung kita. Nah, karena apa? Karena makanannya bersifat asam. Nah, sedangkan makanan yang bersifat alkali atau pH lebih tinggi itu bersifat basa dan dapat membantu menetralkan asam lambung. Sehingga ketika asam lambung di lambung kita banyak, manakala kita makan makanan yang bersifat asam, ya asam lambung akan semakin naik. Manakala kita makan yang mengandung alkali atau ber-pH tinggi atau basa, maka dapat membantu menetralkan jumlah asam lambung yang berlebih di dalam lambung kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, akan kami sampaikan apa saja makanan-makanan yang beralkali. Yang pertama, pisang. Nah, pisang ini walaupun memiliki kandungan pH sekitar 5,6 ya, masih di bawah 7, tetapi dia baik dan bisa menetralisir asam lambung kita. Nah, salah satu serat yang terkandung di dalam pisang, yakni peptin, itu dapat mendorong makanan melewati saluran pencernaan. Nah, kondisi ini dapat mencegah kenaikan asam lambung, mengingat menumpuknya makanan di usus bisa jadi menambah kadar asam lambung. Nah, dengan kita makan pisang, makanan pisang ini membantu mendorong melewati lambung, lewat usus, sehingga tidak memicu kenaikan kadar asam lambung. Berikutnya adalah buah apel, terutama buah apel yang manis. Nah, buah apel ini termasuk dari makanan yang beralkali tinggi. Kemudian berikutnya adalah melon. Nah, melon ini makanan sumber magnesium, yakni mineral yang sering ditemukan di berbagai obat asam lambung. Nah, selain itu kandungan pH-nya sekitar 6,1, masih dalam kondisi asam, tapi kadar asam rendah ya, karena masih di bawah 7. Nah, di dalam buah melon ini dapat menjadikannya sebagai salah satu buah yang baik dikonsumsi untuk penderita asam lambung, sehingga melon ini sangat baik untuk orang yang menderita dispepsia lambung. Terus kemudian berikutnya pepaya. Nah, sobat sehat sekalian, ini banyak yang meremehkan nih buah pepaya. Jadi pepaya
itu populer sebagai makanan pelancar buang air besar ya. Umum ya di masyarakat kita itu sebagai pelancar buang air besar. Tidak banyak yang tahu bahwa pepaya ternyata baik untuk penderita dispepsia lambung. Nah, manfaatnya ini itu berasal dari enzim papain yang banyak ditemukan pada getah pepaya. Makanya tadi kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian, di resep-resep yang mulai dari awal sampai berikutnya kami banyak kan menggunakan daun pepaya untuk resep jamu. Ketika tubuh menggunakan enzim pepsin yang dihasilkan lambung untuk mencerna protein, namun enzim ini hanya aktif pada kondisi lambung yang asam. Bagi penderita GERD, kadar asam lambung yang tinggi itu dapat merusak lapisan lambung dan kerongkongan. Nah, enzim papain yang ada pada pepaya ini itu membantu melancarkan kerja sistem pencernaan dengan cara mempermudah proses pemecahan protein. Alhasil ya sobat sehat sekalian ya, proses pencernaan menjadi lebih singkat dan lambung tidak terlalu lama terpapar asam lambung. Dengan kata lain, enzim papain yang ada pada pepaya ini secara tidak langsung bisa meredakan gejala asam lambung atau bisa meredakan gejala lambung dan dispepsia, dan enzim ini bekerja dengan mengurangi beban kerja sistem pencernaan. Hebat sekali toh sobat sehat sekalian yang berkaitan dengan pepaya. Pak, bagaimana kalau misalnya pepayanya matang? Tidak apa-apa, jadi pepaya yang mengkal juga boleh, kalau suka ya yang matang juga boleh. Sedangkan getahnya tadi itu bisa kita dapatkan ketika sobat sehat sekalian kan membuat resep jamunya. Kemudian berikutnya yang mengandung alkali itu buah pir. Nah, ini buah pir juga bisa membantu atau cocok makanan orang yang terkena lambung dan dispepsia. Kemudian berikutnya anggur. Nah, ini sobat sehat sekalian ya, anggur ya, buah anggur ya, bukan kok anggur minuman ya sobat sehat sekalian ya. Nah, ini juga bisa bermanfaat bagi penderita lambung dan dispepsia. Kemudian berikutnya sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kelompok yang pertama adalah kelompok yang berserat tinggi, kelompok yang kedua adalah kelompok makanan yang beralkali, artinya yang cenderung menuju ke basa, bahkan basa. Nah, yang ketiga ini mungkin juga belum banyak tahu ya, makanan yang berair. Kenapa? Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung air itu dapat mengencerkan dan melemahkan asam lambung. Jadi makanan yang mengandung banyak air itu amat sangat bermanfaat buat penderita lambung dan dispepsia. Contoh ya sobat sehat sekalian, pertama timun. Nah, timun ini kan familiar ya, kita bisa tahu semua, ini kan jumlah air yang ada di dalam timun itu banyak. Nah, ini juga bermanfaat buat penderita lambung dan dispepsia. Kemudian semangka, ya jelas semangka banyak sekali mengandung air. Kemudian berikutnya bengkoang, ya bengkoang juga banyak mengandung air. Nah, bengkoang ini kalau di masyarakat ada yang menyebut besusu ya. Kalau di daerah Kebumen itu penghasil bengkoang itu apa namanya disebut di dalam masyarakat buah besusu. Kemudian apalagi membuat sop bening. Nah, sayur sop yang bening itu yang kemudian sobat sehat sekalian buat terus kemudian dimakan buat penderita dispepsia lambung atau lambung dispepsia, ini bermanfaat karena jumlah airnya banyak sehingga kepekatan asam lambung di dalam lambung kita berkurang, bisa ternetralisir dan kemudian termetabolisme baik lewat BAB kita maupun lewat urin kita. Nah, sekarang kelompok yang keempat, kelompok rempah-rempah. Nah, tadi yang pertama apa? Kelompok yang berserat tinggi. Yang kedua, kelompok yang alkali. Yang ketiga, kelompok yang berair. Dan yang keempat, kelompok rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena memang ini biasa digunakan untuk bahan jamu dan tanaman obat. Kelompok rempah-rempah ini yang pertama adalah jahe. Nah, ini sobat sehat sekalian,
tanaman rempah yang satu ini tidak hanya memberi kehangatan, namun juga dapat mengurangi risiko timbulnya gejala asam lambung. Jadi di dalam jahe ini ada kandungan aktif untuk antiinflamasi, untuk mengatasi masalah pencernaan dan menjadikan obat untuk penyakit asam lambung. Nah, di resep Dispepsia lambung kan sudah kami sampaikan kan kepada sobat sehat sekalian. Nah, kalau kemudian ingin membuat minuman dari jahe ini, silahkan sobat sehat sekalian bisa membantu untuk meredakan gejala penyakit asam lambung. Berikutnya lidah buaya. Nah, ini yang mungkin banyak sobat sehat sekalian yang belum tahu. Nah, kalau mendengar lidah buaya pasti kita membayangkan yang kaitannya sama kecantikan ya, misalnya untuk masker, misalnya untuk menghaluskan kulit dan seterusnya. Padahal manfaat dari lidah buaya juga itu sebagai penangkal asam lambung. Jadi lidah buaya ini dikonsumsi dalam bentuk minuman atau langsung sobat sehat sekalian. Banyak penelitian-penelitian yang yang berkaitan dengan lidah buaya ini dapat meringankan penderita dispepsia lambung. Tapi caranya yang benar sobat sehat sekalian. Begini caranya. Jadi salah satu manfaat yang terbesar dari lidah buaya bukan daging buahnya, bukan, tetapi lendirnya. Nah, ketika sobat sehat sekalian memanen daun lidah buaya itu, kemudian diambil bagian tengahnya, hanya dicuci sekali dengan air matang ya, setelah dipotong-potong masuk ke dalam mangkok ya, terus kemudian dicuci sekali dengan air matang. Setelah itu bisa dikasih air panas, kemudian sedikit madu, jadi menjadi minuman. Kalau kemudian sobat sehat sekalian dicuci sampai bersih, lendirnya sampai hilang, sampai bersih, ya kemanfaatannya kurang sobat sehat sekalian. Jadi memang manfaat yang terbesar atau terbanyak adalah di lendir lidah buaya. Terus kemudian adas. Nah, adas ini ada juga di resep kami sampaikan. Jadi memang di samping adas ini sebagai bumbu masak juga ada ya, ketika orang membuat kare atau makanan-makanan yang berkaitan dengan daging, biasanya adas ini digunakan. Nah, adas ini juga bisa dibuat minuman sobat sehat sekalian. Jadi minuman dari adas ya, atau teh adas gitu. Nah, itu rasanya segar dan dapat membantu mengurangi kadar asam lambung kita, atau membantu gejala-gejala yang berkaitan dengan lambung dan dispepsia. Yang kelima adalah kelompok seafood dan putih telur. Nah, sehingga seafood dan putih telur ini aman dikonsumsi untuk penderita lambung dan dispepsia. Jadi kalau di seafood itu ikan ya, ikan itu aman sekali untuk yang penderita lambung dan dispepsia. Pada putih telur adalah pilihan makanan yang bagus untuk penderita asam lambung. Kenapa? Karena di sisi lain, kalau kuningnya tidak dianjurkan ya sobat sehat sekalian, putih telurnya. Karena apa? Karena kalau kuningnya mengandung lemak, nah itu memacu nanti reflux asam lambung atau GERD. Pada putih telur ini malah disarankan putihnya ya, kuningnya tidak ikut digunakan untuk penderita lambung dan dispepsia, karena aman. Tetapi ingat ya, direbus dulu ya, direbus supaya apa? Supaya matang dan bermanfaat untuk lambung kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu adalah kelompok-kelompok makanan yang dianjurkan untuk para penderita lambung dan dispepsia. Tadi ada apa saja? Ada kelompok yang berserat, makanan berserat, kemudian ada kelompok makanan yang alkali, kemudian ketiga kelompok makanan yang berair, keempat kelompok makanan yang mengandung bahan jamu atau rempah-rempah, dan terakhir kelompok seafood atau putih telur. Makanan-makanan yang dianjurkan itu dapat membantu meringankan gejala yang diakibatkan karena lambung dan dispepsia.
Sobat sehat sekalian, ini adalah seri yang ke-14 makanan yang dianjurkan untuk penyakit lambung dan dispepsia. Nah, untuk yang terakhir di seri lambung dan dispepsia ini akan kami sampaikan makanan yang dipantang. Kalau ini yang seri ke-14 itu makanan yang dianjurkan. Nah, untuk seri yang ke-15 atau seri yang terakhir itu makanan-makanan yang dipantang untuk penderita lambung dan dispepsia. Seperti apa jenis makanannya? Ikuti terus channel Sang Peraci ini supaya sobat sehat sekalian bisa mendapatkan pemahaman utuh mulai dari seri 1 sampai seri ke-15, dan kami akhiri seri ke-15 dengan makanan-makanan yang dipantang untuk penderita lambung dan dispepsia. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi makanan-makanannya sudah kami sampaikan. Sebagai penutup, kami akan berikan pantun kepada sobat sehat sekalian. Buah pisang, buah pepaya, ada sayuran dan lidah buayanya. Kalau mau sehat dari dispepsia, jangan lupa ya, tertib makannya dan doanya.